Wakil Ketua DPRD TTS Yoksan Beno berharap Pemda TTS dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah baik itu milik Pemprov NTT dan Pemda setempat untuk lokasi hunian sementara bagi warga terdampak bencana Kuatai. Hal ini disampaikan Yoksan Beno usai mendampingi Ketua DPRD TTS dan Bupati TTS saat meninjau salah satu lokasi relokasi warga terdampak bencana di Zona Polen, Kelurahan Cendana, Kota Soe, Selasa 8 Maret 2025. Menurut Yoksan, ada sejumlah fasilitas pemerintah yang bisa dijadikan hunian sementara seperti BLK Buat, Gedung Lama Puskesmas Kota Soe di Jalan Soekarno, bekas kantor Camat Kopeta di Jalan Ahmad Yani dan sejumlah gedung pemerintah yang kosong. Kendati demikian, politisi Partai Golkar ini berharap tahapan dan proses relokasi warga terdampak bisa lebih cepat sehingga mereka bisa tinggal sendiri dan hidup mandiri. Sementara memang ditangani oleh pemerintah di GOR, Nekmese. Tetapi melihat dari kondisi mereka dengan cuaca seperti ini, tempat tinggal mereka yang kalau kita nilai menurut pendapat kita semua cukup memprihatinkan karena memang mereka harus hidup biasanya mandiri di rumah tangga, tiba-tiba harus bergerombol di satu ruangan. Sehingga kalau proses ini agak lama, memang tadi kita sudah lihat lokasinya dan sedang berproses, mudah-mudahan cepat. Nah, untuk mengantisipasi agar mereka, saudara-saudara kita hidup lebih layak, ada tawaran untuk di BLK. Itu ada sekitar 80 ruangan yang disediakan, ada aula, ada gereja di situ. Mungkin kalau itu lebih safe bagi mereka, mungkin satu kamar bisa ditempati oleh satu keluarga, akan cukup luas di situ, ada tempat tidur, kamar mandi dan lain sebagainya. Mungkin saran kami ya sementara di situ kalau misalkan dinilai bahwa kondisi di GOR itu memprihatinkan bagi mereka. Tapi itu pun kita diskusi dengan semua warga. Kalau mereka berkeinginan atau juga setuju dengan ide ini, ya kita persilahkan untuk bisa sementara di BLK. Karena waktu itu komunikasi awal itu sudah diperbolehkan oleh Pak Gubernur juga melalui Kehutanan Provinsi dan juga Kalak BPNPB Provinsi. Sehingga ini ada ruangnya, sehingga mungkin kalau biar lebih layak ya kita tempatkan sementara sambil persiapan, karena kita harus ada kajian-kajian ilmiah dari ahli dari universitas tentang titik-titik yang akan dipakai untuk relokasi, sehingga kita tidak serta-merta langsung memindahkan atau menempatkan mereka tiba-tiba kalau ada sesuatu kan kasihan. Jadi kajian ilmiahnya keluar sambil menunggu proses ini, maka saya kira paling mudah itu adalah di BLK. Yang kedua ada ruang-ruang kantor-kantor yang terbengkalai yang tidak terurus, kita bersihkan, kita rapikan, beberapa kakak kita tempatkan di situ. Memang akan sedikit menyulitkan ketika tim tanggap darurat ini harus mengurus di berbagai titik, bagi tempat yang berbeda. Itu memang ada kesulitan tersendiri, tapi kalau itu lebih layak, kenapa tidak? Daripada mereka harus hidup bergerombol di satu tempat dan menurut kita juga mungkin interaksinya jadi bisa saja menuju ke hal-hal yang negatif, kan kasihan. Polcelere KL TV News mewartakan.